Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, jumpa lagi dengan Bu Mei di channel Pemikiran Kita. Mari berpikir bersama. Anak-anakku kelas 11, hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Kalau pada pertemuan lalu kita belajar tentang struktur teks prosedur, hari ini kita akan belajar unsur kebahasaan, ya. Mungkin di SMP atau MTS dulu sudah pernah, ya. Kalian pastinya masih ingat dong, jangan begitu saja dilupakan, ya. Langsung saja, unsur kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini kalian sering mendengar dengan kata penghubung atau kata hubung, ya. Konjungsi. Nah, temporal adalah urutan waktu. Maka konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Bisa kalian lihat. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Itu adalah pengertian dari konjungsi temporal. Nah, contohnya apa saja? Nah, ada kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, sebelum itu, sesudah, seperti itu ya. Mudah bukan? Lanjut. Unsur kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Nah, kata kerja imperatif berisi tentang kalimat perintah. Berarti kata kerja imperatif adalah kalimat perintah atau larangan, ya. Pembaca wajib menaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah, ya. Jadi kata kerja imperatif itu berisi larangan atau perintah, ya. Contohnya, nah ini ada kan. Jangan, berarti kan larangan. Tunggulah, amati. Nah, ini adalah contoh kata kerja imperatif. Biasanya dalam teks prosedur ini berada pada struktur langkah-langkah, ya. Unsur kebahasaan berikutnya adalah verba material. Verba material yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi verba material ini kata kerja yang bisa dilakukan, yang ditunjukkan dengan sebuah perbuatan. Contohnya adalah potong cabai. Berarti kan kita memotong menggunakan pisau. Haluskan, berarti kita sedang menghaluskan. Contoh lagi, bungkuslah. Nah, berarti kan ada kegiatan seperti itu ya. Selanjutnya, verba tingkah laku. Nah, kebalikannya, kalau verba material tadi ada kegiatannya bisa dilakukan. Nah, kalau verba tingkah laku ini hanya sebagai ungkapan. Jadi tindakannya tidak nyata, tidak terlihat nyata, gitu ya. Jadi kalau verba material tindakannya nyata, tapi kalau verba tingkah laku tindakannya tidak nyata, tidak bisa dilihat. Seperti itu contohnya, tunggu. Nah, berarti kan kita menunggu. Bagaimana sih gerak-geriknya orang menunggu? Kan tidak bisa dilakukan dengan nyata, tidak bisa dilihat dengan mata, gitu kan. Ini namanya verba tingkah laku. Kemudian pikirlah. Nah, berarti kan gimana? Tidak bisa kan, tidak bisa dilakukan, tidak terlihat nyata, seperti itu ya. Contoh lagi, tunggu, tunggulah, pikirlah, amati. Selanjutnya, partisipan manusia. Dalam teks prosedur harus ada yang namanya partisipan manusia. Siapa sih partisipan manusia itu? Partisipan manusia itu adalah sasaran, ya. Sasaran dari teks prosedur itu dibuat. Nah, ini ya, ditujukan kepada manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Nah, oleh sebab itu, teks prosedur wajib mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan. Contohnya Anda, kalian, Bapak, Ibu. Nah, seperti itu. Unsur selanjutnya adalah penanda atau bilangan urutan. Nah, ini juga biasanya terdapat dalam struktur langkah-langkah. Umumnya, penanda urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering. Namun, beberapa ada yang menggunakan penanda ya seperti titik. Contohnya seperti ini.
Nah, kalau ini menggunakan numbering ya, menggunakan nomor. Kalau ini menggunakan penanda seperti itu. Jadi kalian bebas mau pilih ini atau ini, sama aja gitu. Yang penting ada penanda atau bilangan urutan sebagai penanda langkah-langkah dari teks prosedur seperti itu. Selanjutnya, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Ini juga ada, meskipun kalimat pertanyaannya kalimat pertanyaan sederhana ya. Nah, ini. Adapun fungsi dari pertanyaan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, apakah sudah paham? Sudah mengerti? Apa sudah dimasukkan? Mudah bukan? Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ringan saja. Kemudian, kalimat deklaratif atau pernyataan ya. Kalau interrogatif tadi pertanyaan, kalau deklaratif pernyataan. Jadi ada imperatif, interrogatif, dan deklaratif ya. Imperatif adalah kalimat perintah, interrogatif kalimat pertanyaan, deklaratif kalimat pernyataan, seperti itu. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu hal. SIM adalah, nah itu kan berarti deklaratif ya. SIM adalah sebuah kartu yang menandakan bahwa seseorang telah terdaftar sebagai pengendara resmi sebuah kendaraan, misalnya seperti itu ya. Contoh, nah ini contohnya. Ikan hias koi itu membutuhkan kolam dengan air yang jernih. Ini kan informasi. Maka siapapun yang sedang memelihara ikan koi harus membuat filter kolam ikan untuk menjaga air tetap bersih. Ini adalah informasi mengenai ikan koi, seperti itu ya. Ini deklaratif. Mudah bukan? Unsur kebahasaan teks prosedur ya. Tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, seperti itu ya. Untuk tugas hari ini, silahkan lihat ada Google Classroom masing-masing ya. Perintahnya tetap sama, cara untuk mengirimkan juga masih sama, seperti itu. Oke, apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di komentar kelas masing-masing di Google Classroom kalian ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan Bume. Semoga kalian sukses, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.